Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fika Hairunisa, NPM 24781102. Di sini saya akan melanjutkan video minggu lalu, yaitu konfigurasi routing on stick di HCP server pada core RTR2. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke Cisco packet tracernya. Kita masuk ke core RTR2, ke CLI. Confi. Kemudian kita bisa ketikkan interface FA0/0, yaitu yang mengarah ke VLAN ke switch 1, ke SW1. Itu FA0 kita harus no shutdown kan. Oke, sudah. Kemudian kita bisa masuk ke VLAN 10 dan 20. Yang pertama kita masuk interface FA0/0.10. Oke, sudah. Kemudian kita enkapsulasikan. Kita enkapsulasi .1 key .1key 10, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.10.1.255.255.255.0. Oke, nanti ada salah ketik IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian kita ke interface FA0/0.20. Oke, sudah. Encapsulation .1key 20, kemudian IP address-nya 192.168.20.255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke VLAN 30 dan 40. Ini kita bisa exit. Ini interface yang mengarah ke VLAN 30 dan 40 itu FA0/1, berarti kita interface dulu FA0/1, kita no shutdown kan. Oke, jika sudah, langsung saja kita masuk ke interface FA0/1. Interface FA01.30, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.30.1.255.255.255.0. Oke. Oh, kita belum ini .1key. Kita ulangi. Encapsulation .1key 30. Oke, baru kita masukkan IP address-nya. Oke, sudah. Setelah itu, kita ke interface FA0/1.40. Kemudian kita encapsulation dulu .1key 40, IP address-nya 192.168.40.1.255.255.255.0. Oke, sudah. Setelah itu baru kita exit. Oke, di sini kita sudah konfigurasi untuk ininya. Setelah itu kita konfigurasi di HCP server untuk VLAN 10 dulu. Oke, kita masuk IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan network-nya 192.168.10.2 255.255.0. Kemudian default routernya itu 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya diminta untuk 192.168.100.2. Oke. Ini kita kurang S DNS server. Oke, sudah. Kita bisa exit. Kemudian kita bisa ulangi langkah yang sama untuk VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20. Network-nya 192.168.20. Oke, sebentar. Harusnya di sini itu 10 titik. Salah. Oke, kita tadi salah. Di sini kita bisa
exit dulu. Kemudian kita ketikkan no IP DHCP pool VLAN 10. Oke, kita baru bisa ketikkan lagi yang ini IP DHCP. Kemudian kita masukkan networknya. Networknya 192.168.10.0 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.10.1. Oke, DNS servernya diminta untuk 192.168.100.2. Oke, sudah, kita exit. Kemudian kita IP DHCP pool VLAN 20, networknya 192.168.20.0 255.255.255.0 network. Oh iya, salah. 192.168.20.0 Oke, kemudian default routernya 192.168.20.1. Kemudian DNS servernya 192.168.100.2. Kemudian exit. Lalu kita untuk IP DHCP pool VLAN 30, kita ganti 30. Kemudian networknya di sini kita ganti 30. DNS default routernya 30.1. Kita ganti 30.1. Kemudian DNS servernya 192.168.100.2. Exit. Oke, kemudian ke IP DHCP pool yang 40, VLAN 40. VLAN 40, networknya 192.168.40.0 default routernya 192.168.40.1 DNS server 192.168.100.2. Oke, exit. Oke, sesuai dengan kita sudah. Nah, kemudian sesuai dengan video yang saya tonton itu, di RTR itu ada excluded IP address-nya, yaitu diminta untuk melakukan excluded IP routernya, yaitu dengan cara di router di RTR 2 ini kita ketikkan IP DHCP excluded address, kita ketikkan ID saja 192.168.10.1. Oke, kita bisa copy, ganti 2, diganti 3, diganti 4. Oke, sudah. Nah, kita sudah selesai konfigurasi di Core RTR 2. Selanjutnya kita bisa cek di Cisco, kemudian kita masing-masing PC ya. Kita cek di sini ke desktop, IP configuration, kita ke DHCP. Oke, di sini IP-nya 192.168.10.2, subnet mask-nya 255, gateway-nya 10.1, DNS server-nya 100.2. Oke, kita coba cek di VLAN 20, yang tadi itu di VLAN 10, IP configuration, ketikkan DHCP. Di sini juga 20.2. Kita cek lagi di VLAN 30, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, 30.2. Lalu kita di VLAN 40, IP configuration, IP-nya DHCP. Di sini 40.2 juga. Oke, yang artinya proses konfigurasi telah berhasil, yaitu bisa IP DHCP-nya muncul. Selanjutnya adalah kita coba tes ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, di sini kita file, kita coba klik 2 kali, hasilnya successful. Kita bisa coba tes lagi dari VLAN 20 ke VLAN 30, hasilnya
file, kita coba tes successful dari VLAN 20 ke VLAN 40. Hasilnya akan successful juga. Oke, gagal. Kita coba tes lagi dari VLAN 20 ke VLAN 40. Oke. Kita bisa coba tes ping manual sebenarnya. Di sini ya. Kita masuk ke sini. Tadi itu kita ke command prompt, kita ping 192.168.40.2. Oke, kita tunggu hasilnya. RTO replay. Oke, berarti berhasil ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, video selanjutnya yaitu tentang konfigurasi VLAN dan trunking di SW3, SW4, dan Core RTR3. Oke, langkah yang pertama adalah kita masuk ke SW switch 4 dulu, yang bawah ini, ke CLI. Oke, kita in Cisco conft. Kemudian kita bisa buat VLAN-nya dulu. Di sini VLAN 50, name VLAN 50, kemudian VLAN 60, name VLAN 60. Oke, sudah. Kemudian kita bisa in range-nya dari di sini itu yang VLAN 50 itu slice-nya FA0/2-3, berarti in range FA0/2-3. Kemudian SW mode access VLAN 50. Kemudian jangan lupa di spanning tree port face ya. Oke, sudah. Kemudian kita bisa ke in range FA0/ yang di VLAN 60 yaitu 4 dan 5, berarti 4 dan 5. SW mode access VLAN 60. Jangan lupa di spanning tree port face. Oke, sudah. Kemudian di sini jangan lupa kita mode terangkan yang ke arah SW3. Kita ketikkan karena itu yang mengarah ke SW3 itu FA0/1, berarti di sini interface FA0/1 SW mode trunk allowed VLAN 50 dan 60. Oke, sudah. Konfigurasi di switch 4 sudah, berarti kita lanjut ke switch 3. Kita masuk ke CLI in conft Cisco conft. Kemudian kita buat dulu VLAN-nya. Di sini VLAN 50, name VLAN 50, kemudian VLAN 60, name VLAN 60. VLAN 60. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita interface range. Nah, itu tuh yang di switch 3 itu interface PC-nya yaitu FA0, 3 dan 4. Berarti di sini kita ketikkan in range FA0/3 dan 4. SW mode access VLAN 50. Spanning tree port face. Oke, sudah. Kemudian kita in range yang VLAN 60. In range-nya yaitu FA0/5 dan 6. 5 dan 6. SW mode access VLAN 60. Oke, di sini jangan lupa di spanning tree port face ya. Port face. Oke, sudah. Nah, untuk yang ke arah dari switch 3 ke Core RTR3 itu kita perlu mode terangnya, yaitu yang dari arah switch 4 ke switch 2 itu tuh dari SW3 ke SW4 itu tuh FA0/2, dan dari switch 3 ke Core RTR3 itu FA0/1. Berarti kita di sini bisa ketikkan kita exit in range FA0/1, FA/02. Oke, kita ulangi in range FA0/1, FA0/2. Oke, kemudian kita bisa SW mode trunk SW trunk allowed VLAN 50 dan 60.
Oke, nah pada kali ini sudah selesai konfigurasi di SW3 maupun di SW4. Video selanjutnya adalah konfigurasi di Core RTR3-nya. Oke, pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu yang sekarang adalah konfigurasi di Core RTR3. Oke, kita masuk ke Core RTR3. Di sini kita bisa ketikkan in Cisco conft. Kemudian di sini kita harus shutdown-kan interface yang mengarah ke SW3 dan SW4, yaitu interface FA00, int FA0/0, no sh. Oke, sudah. Kemudian langkah yang pertama adalah kita coba konfigurasi IP address-nya untuk interface VLAN 50. Kita bisa ketikkan di sini int FA0/0.50. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1key 50. Kemudian ketikkan IP address-nya 192.168.50.1 255.255.255.0. Kemudian kita ke interface FA0/0 VLAN 60. Kita bisa masukkan encapsulation.1key 60. IP address-nya 192.168.60.1 Oke, sudah. Kemudian kita bisa konfigurasi DHCP server untuk VLAN 50 dulu. Di sini kita bisa ketikkan, kita exit dulu, IP DHCP pool VLAN 50. Salah, IP DHCP pool VLAN 50. Kemudian masukkan networknya 192.168.50.0 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.50.1. Kemudian DNS servernya kita pakai 192.168.100.2. Oke, sudah. Kita bisa exit. Kemudian kita ke IP DHCP pool VLAN 60. Kemudian kita masukkan networknya 192.168.60.255.255.0. Kemudian default router 192.168.60.1. DNS servernya 192.168.100.2. Oke, sudah, kita exit. Kemudian jangan lupa kita exclude IP address-nya ya. Di sini kita bisa tekan IP DHCP excluded address-nya 192.168.50.1. Kemudian excluded untuk yang ini kode 20 harusnya 50.1. Bawahnya kita paste di 60.1. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita bisa cek di sini sudah hijau semua kabel penghubungnya. Langkah selanjutnya yaitu kita coba cek IP DHCP-nya. Kita ke sini PC 8 ke desktop IP configuration. Kita lihat IP-nya di sini. Oke, 50.2 berarti benar. Kita coba tes yang di sini PC 12 desktop IP configuration DHCP 50.3 benar. Lalu yang di VLAN 60 kita coba tes desktop IP configuration DHCP 60.2 ininya benar. Kita coba tes lagi di PC 14 desktop IP configuration DHCP 60.3 benar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba tes ping ya. Kita coba tes ping dari PC di VLAN 50 ke PC VLAN. Oke, kita coba tes lagi di sini. Kita bisa klik 2 kali. Successful. Oke, di sini successful. Oke, berarti konfigurasi di part ketiga yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di SW3, 4 dan Core RTR3 berhasil dilakukan. Yang artinya komputer-komputer yang ada di sini sudah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Mungkin dicukupkan sampai sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.